Sentinel, dalam konten kali ini kami ingin membahas khusus tentang electric starter yang kurang maksimal. Banyak kendaraan yang sudah ganti part, tapi saat di starter tangan susah nyala dan cuma cengengesan saja guys. Tapi saat diselah kaki langsung cek jreng. Sebab apakah itu? Ikuti terus konten kali ini guys. Seperti kita ketahui, mekanisme electric starter berbeda jalur dengan sistem engkol kaki. Jika pada sistem engkol kaki, maka peda selah akan terkoneksi langsung dengan botolan peda selah dan langsung memutar kerkas, sehingga magnet ikut terputar dan menghasilkan daya akibat putaran magnet terhadap titik spool pengapian, dan baru kemudian langsung didistribusi ke CDI coil dan terakhir ke busi. Engkolan kaki biasanya keras dan cepat, itulah mengapa sistem dengan engkol kaki lebih reaktif atau dalam bahasa yang lebih efektif menyalakan mesin, karena dari hentakan kaki terhadap botol pereslah mampu menghasilkan putaran kerkas yang lebih cepat dan lebih besar, sehingga api yang dihasilkan lebih besar dari electric starter guys. Nah, kita kembali fokus ke electric starter guys. Pada mekanisme electric starter ini terdapat spool, dan jika di alpha terhadap pulser khusus yang mengatur api electric starter. Jadi ada dua pulser, yaitu pulser dalam dan pulser luar, dimana fungsinya untuk starter engkol kaki dan electric starter. Jika pulser ini lemah atau tidak pas posisinya, mengakibatkan titik api terlewat atau terlambat, sehingga saat starter cuma cengengesan guys. Jika motor kalian masih ori dan spool set masih bawaan, kasus pulser ini sebenarnya sangat-sangat jarang terjadi guys. Hal yang sering terjadi tapi lepas dari prediksi adalah spool itu sendiri guys, dimana spool yang dipergunakan 5-20 tahun ke atas untuk pemakaian pasti akan berkurang kemampuannya, sehingga spool yang notabene adalah penghasil api utama dan pertama jika menurun kualitasnya, maka jalur-jalur yang terlewati sebelumnya pasti juga akan tidak maksimal jadinya guys. Untuk baiknya sebelum ganti ini mulai langkah awal, yaitu cek bagian spool ini dan kemampuan penyaluran dayanya. Bawa saja spool ini ke tukang dinamo untuk memastikan kelayakannya guys. Jika masih layak dan tidak ada masalah, bisa lanjut ke part selanjutnya untuk dicek. Namun jika memang bermasalah, sebaiknya kalian ganti dengan spare part yang original khusus untuk motor tersebut. Jangan sekali-kali menggunakan spool imitasi, karena api yang dihasilkan pasti akan jauh dari kata memuaskan. Atau jika memang minta bantuan ke tukang spool untuk lilit ulang, pastikan minta material yang lebih bagus dan minta garansi jika rusak dalam jangka waktu tertentu bisa diperbaiki ulang secara gratis. Namun bagi kami sendiri guys, lebih kami rekomendasikan ganti dengan spool yang ori daripada spool ulang, dengan pertimbangan keawetan dan jaminan kualitas apinya jika orisinil guys. Kemudian pastikan gunakan CDI yang mampu menghasilkan daya maksimal. Jangan sekali-kali menggunakan CDI yang KW atau yang murahan guys. Jika memang pengen pakai yang non original, pastikan gunakan yang kualitas bagus atau upgrade macam CDI BRT yang kini sudah tersedia untuk berbagai macam jenis motor. Atau jika upgrade CDI racing, maka ambillah yang kualitasnya lebih bagus. Atau jika kalian terlalu berat upgrade dengan yang racing karena faktor biaya, kalian bisa menggunakan CDI yang original guys. Tapi pastikan kalian harus paham bahwa CDI yang palsu itu banyak beredar di pasaran guys. Di marketplace banyak sekali CDI palsu dengan plastik berhologram. Markingnya juga ada tapi palsu guys. Maka kalian wajib berhati-hati jika menemukan CDI dengan harga murah guys. Lanjut guys. CDI itu adalah jantung motor. Jika CDI tidak mampu mengatur api secara maksimal, maka meskipun api dari spool besar juga akan jadi kecil setelah keluar dari CDI-nya guys. Untuk itu khusus untuk CDI pastikan pakai yang ori atau yang kualitasnya lebih bagus. Jangan sekali-kali beli CDI murahan ya guys, karena apinya kecil dan motor pasti berbet dan susah top speed. Kemudian lanjut ke coil guys. Sebenarnya coil bawaan jika masih optimal pasti mampu mengangkat electric starter secara enak. Permasalahannya coil itu seperti kumaran yang jika seiring waktu itu kualitasnya pasti berkurang. Untuk coil ini jika sudah lemah, ciri-cirinya adalah api yang dihasilkannya kecil, api berwarna merah dan tidak biru. Jika sudah agak parah, motor akan susah dinyalakan saat coil panas. Dan ada banyak kasus juga motor mogok saat coil panas guys. Nah, jika memang sudah saatnya upgrade, kami merekomendasikan coil TK Orange untuk menggantikannya. Harganya lumayan murah, sekitar 170.000, tapi mampu menghasilkan api besar dan biru, dengan catatan part-part pendukung lainnya juga optimal guys.
Kemudian jika dinamo starter kalian sudah lama tidak dibersihkan, sebaiknya dibuka dan dibersihkan guys. Seringkali terdapat kotoran dan banyak kasus yang sering terjadi adalah kuningan dinamo starter yang termakan, sehingga plus minusnya tidak terkoneksi. Atau jika dinamo terasa berat, biasanya cool booster atau arang dinamo starter itu tipis atau habis. Nah, jika kuningannya yang habis termakan, maka mau tidak mau harus ganti dinamo starter dengan yang baru guys. Untuk dinamo starter misalkan kalian ganti bisa dengan yang KW, itu tidak ada masalah guys. Pengalaman kami memakai dinamo starter KW yang harganya cuma 150 ribuan sudah 4 tahun ini dan masih aman-aman saja guys, tanpa kendala sama sekali. Dan untuk cool booster ini jika tipis atau habis bisa kalian ganti sendiri guys, bagian cool boosternya saja. Harganya cuma 10 ribuan dan gampang prosesnya guys. Dan pasti setelah kalian ganti dinamo starter dengan cool boosternya itu akan muter cepat, enteng dan lebih enak dari sebelumnya guys. Kiprok berfungsi untuk menstabilkan arus dan tegangan yang mengalir dan selanjutnya dialihkan ke aki. Apabila arus yang mengalir ke aki terlalu besar akan menyebabkan kelebihan daya. Nah, jika kejadian yang terjadi sebaliknya, maka efek yang ditimbulkan adalah menyebabkan aki tekor, dan jika aki tekor tentu saja elektrik starter tidak dapat berfungsi guys. Ciri kiprok yang sudah rusak biasanya ditandai dengan starter yang tidak mau menyala atau mati. Starter yang tidak mau menyala ketika dihidupkan, terutama ketika berada pada cuaca yang dingin dan sudah lama tidak digunakan. Kemudian kita lanjut ke bagian bending starter guys, di mana fungsi bending starter ini sendiri adalah sebagai pengatur arus listrik pada kendaraan, baik itu dalam hal menyambung maupun memutus arus. Bisa dibilang bending starter nantinya akan dimanfaatkan sebagai saklar bagi kendaraan bermotor yang menghubungkan atau memutuskan tegangan listrik dari aki guna dilanjutkan ke dinamo. Jika bending mengalami masalah kerusakan, tentu saja arus listrik tidak akan mampu melewati dinamo starter dan mesin pun tidak akan menyala saat kalian elektrik starter guys. Kemudian faktor utama dari permasalahan elektrik starter ini adalah pada aki, di mana aki kurang mampu menyimpan daya secara maksimal atau supply daya dari penghasil daya ke aki kurang maksimal. Sebagai pengalaman, kami pernah menggunakan oli merek GS Astra, namun ketahanannya, kualitasnya itu gimana guys? Hanya 2 bulan pertama itu starter normal saat dinyalakan, elektrik starter normal saat dinyalakan. Namun selanjutnya saat pagi harus digenjot kaki dulu, karena jika langsung di elektrik starter cuma cengengesan saja guys. Nah, ini bisa sebagai gambaran jika faktor merek bukan jaminan kualitas, karena kami pernah pakai aki murah itu merek Inco guys di mobil Brio kami, mampu bertahan selama 4 tahun pemakaian. Jadi khusus aki itu memang susah gampang guys untuk menemukannya untuk menemukan yang bagus-bagus itu guys. Mungkin ada baiknya menggunakan aki kering premium yang bentuknya sama tapi ampernya itu lebih besar guys. Tapi jujur guys, kami juga belum menemukan yang ampere besar tapi bentuknya kecil untuk sesuai untuk yang kami pakai di motor V100 kami ini. Tapi paling tidak untuk mengakalinya, perawatan secara berkala wajib kalian lakukan dengan mengecek volume air akinya untuk seminggu sekali guys. Atau jika sudah terasa cengengesan, bisa kalian bersihkan aki tersebut dengan menggunakan air panas, dengan kemudian diganti dengan aki sir. Lakukan jika motor sudah terasa cengengesan guys. Lakukan ini dulu sebelum kalian mengganti aki, karena kadang-kadang aki itu cuma kotor guys, dan hanya perlu pembersihan dengan menggunakan air panas beres guys. Kemudian setelah semua pengapaian dicek dan elektrik starter juga masih cengengesan, patut kita setel ulang karburatornya guys. Biasanya jika supply BBM kurang berkabut atau kurang deras juga mengakibatkan pengapaian kurang reaktif. Solusinya adalah setel angin yang pas agar pengkabutan menjadi sempurna, dan bersihkan pilot jet dan main jet dari kemungkinan tersumbat guys. Jika perlu, setel ulang jarum pelampung di tampungan karburator. Reserve BBM yang minim di tampungan juga bisa mengakibatkan api yang berlambat saat kita melakukan elektrik starter guys. Inti dari elektrik starter yang susah 70% akibat dari api yang dihasilkan kurang besar, dan 30% akibat dari setelan karburator yang kurang maksimal dan tidak berkabut guys. Jika berdasarkan pengalaman kami pada motor V100 series, tindakan yang kami lakukan agar elektrik starter menjadi maksimal sebenarnya simpel dan mudah-mudahan saja guys. Karena semua part yang sudah tua, jika kita ganti semua juga memerlukan biaya pastinya. Nah, paling tidak usahakan CDI, ori, ataupun koil yang bagus, serta busi yang sehat. Jika masih bermasalah karena kualitas api yang kecil dan segala upaya sudah dipakai, coba cara tadi ini guys. Belilah busi Vespa merek NGKT 599, rapatkan katoda anoda tersebut. Setel rapat saja guys, semakin rapat api akan semakin besar, tapi semakin rapat juga akan berisiko ngupil kalau
Tapi kalau ngupil itu juga beresiko mogok guys. Nah pokoknya setel rapat saja tapi aman dari ngupil. Sebagai gambaran, kerapatan busi Sigma kami setel 2 lapis kertas bungkus busi tersebut dan tokcer hasilnya guys. Nah jika milik kalian pengen dirapatkan juga atau lebih dirapatkan lagi, tidak ada masalah guys, asal selalu ada kunci busi dan amplas di motor kalian. Jadi jika sewaktu-waktu ngupil bisa langsung dibersihkan. Karena jujur saja guys, semakin dirapatkan businya, tenaga motor juga semakin enak dan ngisi. Tapi ya hal ini sebagai jalan terakhir guys. Tapi benar-benar optimal kalau kalian lakukan dalam keadaan terdesak. Namun jika masih ada dana, sebaiknya lakukan perbaikan dari hulu hingga hilir agar tuntas masalahnya guys. Oke, itu tadi tips-tips terkait elektrik starter yang susah, berat, serta part-part yang harus kalian cek. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.